Saja, mambengi mari jam piro to mambengi? Jam 1, setengah 1. Ya Allah. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Terus kemarin sampun dijelaskan secara ringkas tentang tafsir Jalaluddin As-Suyuti kali tafsirnya Syekh As-Sawi nih. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah ya sahibalakum. Teng mriki kula jelasaken dawuh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau niku ngendikane ngeten. Mengenai ayat surat Al-Isra ayat 111 niki, ayat surat Al-Isra yang terakhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuh beliau ngeten. Tantang ngerikan dingendikaken wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Ucapkan wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Sikilan jangan sikil kita be. Alladzi lam yattakhidh waladan. Pokoknya karena satu, alladzi lam yattakhidh waladan. Yang nomor 2, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Yang nomor 3, walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli. Jadi Kanjeng Nabi niku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas 3 hal, atas kejadian 3 hal. Bukan karena sebuah nikmat. Biasanya awak dhewe gampangane ngomong awak dhewe biasane maca alhamdulillah niki seringnya ya krana oleh nikmat, krana mari mangan, krana mari ngombe, akhirnya maca alhamdulillah. Tapi untuk kali ini agak beda. Alhamdulillahnya agak beda. Bukan karena hal-hal yang seperti itu, akan tetapi ini alhamdulillahnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala karena 3 hal. Yang pertama, alladzi lam yattakhidh waladan wala alladzi lam yattakhidh walad. Ucapkanlah segala puji bagi Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena Allah Ta'ala itu tidak memiliki anak. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi lho, apa hubungannya Gusti Allah niku mboten memiliki anak, tapi kok dikongkon maca alhamdulillah sebagai syukur. Kan seperti itu ya. Apa hubungannya antara nih status Allah Ta'ala tidak memiliki anak dengan bacaan alhamdulillah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau dawuh, "Summa ma'al hikmah mitiho teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faqaunuhu subhanahu lam yattakhidh waladan ni'matun kabiratun 'alal ibad." Kowe kudu ngerti, Gusti Allah tidak memiliki anak, yang mana di dalam ayat ini Kanjeng Nabi Muhammad itu disuruh untuk membaca alhamdulillah karena memang Allah Ta'ala tidak memiliki anak, itu merupakan sebuah nikmat yang besar atas seluruh para hamba. Kenapa kok seperti itu? Yajibu ayyahmiduhu 'alaiha. Yang wajib bagi seluruh para hamba untuk membaca alhamdulillah atas hal tersebut, atas Allah Ta'ala tidak memiliki anak. Kenapa? Fa in kana lahu waladun fasawfa yakhussu bi ri'ayati duna baqil khalqi. Karena andaikan Allah Ta'ala itu memiliki anak, maka hal tersebut akan menyebabkan Allah Ta'ala mengkhususkan perhatiannya hanya kepada anak-anaknya, bukan kepada makhluk yang lain. Paham barawi? Jadi alhamdulillah alladzi lam yattakhid waladan, itu karena memang segi nikmat yang besarnya adalah karena seperti itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala mboten memiliki anak. Andaikan Allah Ta'ala niku memiliki yang namanya anak, yang ada justru Allah Ta'ala nanti bisa-bisa nanti hanya mengkhususkan riayahnya, perhatiannya hanya kepada anak-anaknya saja, bukan hanya kepada makhluk-makhluk yang lain. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau ngendikan ngoten,
Mulane teng mriki beliau lanjut tahu faqat tanazza subhanahu anil wad. Maka Allah taala itu telah maha suci. Allah taala maha suci dari yang namanya anak. Wa ja'ala al-khalqa jami'ahum iyalahu. Allah taala menjadikan semua makhluknya menjadi orang-orang yang diperhatikan oleh Allah taala. Ya. Wa kulluhum indahu sawa, semuanya di sisinya Allah taala itu sama. Pun mulakno niku, mulakno awak dhewe. Maka falaysa min bainihim man huwa ibnullah aw man bainahu wa bainallahi qarabah. Maka enggak ada di antara para manusia ini yang menjadi anaknya Allah atau di antara para manusia ini yang memiliki hubungan kerabat dengan Allah. Enggak ada. Itu semua enggak ada. Yang ada cuma satu. Wa ahabbahum ilaihi ta'ala atqahum lahu. Niki intinya cuma satu. Yang paling dicintai oleh Allah taala dari para hambanya adalah orang yang paling bertakwa. Pun niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi nikmat, Pak. Jadi oleh Allah taala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi membaca alhamdulillah alladzi lam yattakhid lahu alladzi lam yattakhid walada. Itu merupakan nikmat yang besar. Pun itu yang pertama. Yang nomor 2, tengering nggih ngendikaken. Lalu tengeri di masih sebenarnya masih panjang ya, tapi saya pengen meringkas mawon. Kalau pengen meringkas mawon. Ngerasa tuh soalnya aku ya pengen murati sing hatamane nggih. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam ketuhanannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu sama sekali tidak memiliki sekutu dalam ketuhanannya. Fil mulki itu maksudnya ay fil uluhiyati, seperti yang di dalam kitab tafsir Jalalainnya. Ay fil uluhiyati. Ngeri iki akan ngoten. Lah, wa hadza aidan minan ni'am allati tastaujibu alhamda. Perlu kamu ketahui bahwa Allah Ta'ala merupakan zat yang esa, merupakan Tuhan yang Maha Esa. Itu juga merupakan sebuah nikmat yang agung yang harus disyukuri oleh para hambanya. Kenapa kok seperti itu? Dawuhnya beliau, walaka anta tasawwara law annallaha law anna lillahi ta'ala syarikan fil mulki kam takunu hayratan kam takunu hayratul ibad fa ayyuhuma tuti'u wa ayyuhuma turdi. Kalau kamu tahu, andaikan Allah Ta'ala itu memiliki yang namanya sekutu, maka yang ada justru akan menyebabkan sebuah kebingungan yang dahsyat di antara para manusia ini. Endi ya pangeran sing endi sing kate ditaati, pangeran sing endi yang harus didahulukan, sing ana malah nggarai bingung. Iki lek tanda kutip maneh kowe pangeran siji awak dhewe iki. Taate belum maksimal ya ora. Nah, pangeran siji mau taati sik wangel gak maksimal belas. Pun. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, walam yakun lahu waliyum minadh-dhulli. Dan Allah Ta'ala itu juga tidak memiliki sebuah kekasih karena sebuah kehinaan. Artinya apa? Allah Ta'ala itu tidak hina sehingga Allah Ta'ala membutuhkan terhadap yang namanya sebuah sosok yang menolong. Allah Ta'ala itu tidak hina, Allah Ta'ala itu tidak lemah. Sehingga menyebabkan Allah Ta'ala butuh terhadap yang namanya sosok yang menolong, itu sama sekali tidak. Karena dan beliau dengan iki ngendikaken kalian beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama sekali Allah Ta'ala itu tidak lemah. Ya Allah. Pun lanjut. Ya Allah. Insyaallah. Pun lanjut. Wis ya, dadi lek disimpulno niku ngeten lho, Pak. Jadi yang nomor 3 ini artinya napa? Allah Ta'ala itu merupakan
Zat yang maha kuat, zat yang maha kuat dengan sendirinya. Artinya kuatnya Allah Ta'ala itu dengan zatnya sendiri, tidak dengan adanya orang-orang yang menolong. Dan juga kuatnya Allah Ta'ala bukan karena orang-orang yang beriman. Paham ya? Ini bolak-balik toh. Ini bolak-balik didhawuhna kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau raja, kalau seorang presiden itu mulia karena ada rakyatnya. Napa? Karena rakyatnya. Presiden jadi presiden krana ana rakyate. Beda ambek Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bahkan sekalipun belum menciptakan makhluk satu pun, Allah Ta'ala sudah menjadi yang namanya Tuhan. Paham ya? Jadi mulai teng mriki diakan walam yakun lahu waliyum minadzulli. Allah Ta'ala itu tidak memiliki sosok kekasih, sosok yang menolong karena Allah Ta'ala itu hina, karena Allah Ta'ala itu lemah, sama sekali tidak. Paham ya? Mulane kesimpulane enak Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi mulane teng mriki niku dingendikaken ngenten. Jadi dari tiga sisi. Dari tiga sisi niku Allah Ta'ala sudah berbeda. Cara bahasamu mukhalafatun lil hawadis. Pertama, Allah Ta'ala itu tidak memiliki yang namanya anak. Tidak memiliki anak, beda dengan makhluk. Napa? Beda dengan makhluk. Kalau dengan makhluk itu kenapa kok butuh untuk punya anak? Karena yang namanya makhluk itu butuh dengan yang namanya sosok penerus. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang maha langgeng, tidak butuh kepada sosok penerus. Beda dengan makhluk. Satu seperti itu. Yang nomor dua, fungsinya anak. Terkadang yang namanya anak itu digunakan untuk berbangga-banggaan, dan yang namanya anak itu digunakan untuk memperkuat nama, memperkuat keluarga, memperkuat sosok seseorang itu. Lek anaknya akeh, ngono kan seseorang itu dadi gagah. Pamane lanang-lanang, pamane sukses-sukses. Lah Allah Ta'ala nggak butuh yang seperti itu, karena Allah Ta'ala sudah maha kuat, sudah maha kaya dengan segala apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Wes. Pun ngriku dingendikaken ngoten. Wes, sehingga kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya napa? Kalau memang Allah Ta'ala itu tidak memiliki anak, Allah Ta'ala itu tidak memiliki sekutu di dalam ketuhanannya, Allah Ta'ala tidak memiliki kekasih atau sosok yang menolong karena hina, karena lemah, maka kesimpulan terakhirnya adalah wakabbirhu takbiro, dan agungkanlah Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Mulane teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fala budda an tukabbirallah wa taj'alahu akbar mimma dunahu minal aghyar. Niki dawuh dalam banget dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kowe kudu iso ngegungno nang Gusti Allah, fakabbirhu takbira. Agungkanlah Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Artinya bagaimana? Kamu harus mengagungkan terhadap Allah Ta'ala, dan kamu menjadikan Allah Ta'ala merupakan zat yang paling agung, zat yang paling penting, zat yang paling agung pada diri kamu daripada selainnya. Mimma dunahu minal aghyar, daripada yang selainnya. Karena nopo? Fa inna daka. Lah niki bentuk daripada engkau mengagungkan terhadap Allah Ta'ala adalah fa inna daka wa anta fi ayyi amalin faqul Allahu akbaru min amali. Kalau Allah Ta'ala memanggilmu melalui panggilan azan, dan sedangkan engkau masih berada dalam sebuah kesibukan pekerjaan, maka ucapkan Allahu akbaru min amali. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha besar daripada sekedar pekerjaanku. Itu jenenge mengagungkan. Ojo mengagungkan itu hanya sekedar di lisan, tapi di dalam hati juga. Krungu adzan kerja, wah mumpung sik laris Pak. Lah biasanya kan ada kan ngono. Wayahe kerja, wayahe kerja. Biasanya lek wayahe malah adzan niku biasanya akeh malah sing tuku biasanya malah. Pun. Bahkan ngriku dilanjutaken wa inna daka wa anta fi hadrati adimin faqul Allahu akbaru min ayyi azim.
kalau Allah Ta'ala memanggilmu melalui panggilan adzan semisal, dan sedangkan engkau masih berada di hadapannya sosok yang agung, kamu berada di hadapannya wali kota, kamu masih berada di hadapannya bos, maka ucapkan Allahu Akbar min ayyi azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha besar daripada semua orang-orang yang agung. Masih bosmu, masih sopo ae, lek wis wayahe adzan tinggalkan. Kalau dadi eling Masya Allah biyen niku wae ya. Iki cerita sedikit, intermezzo sedikit. Biyen niku nang semua ana tukang becak. Ana tukang becak sing nang kono iku Masya Allah tukang becak iku ahli jamaah tenan. Sampai-sampai pernah suatu ketika sebelum adzan kurang beberapa menit. Nah, ana yai nang semua ana salah setunggal yai sing kebetulan kepingin ngersakaken tindakan ke suatu tempat numpak becak. Akhirnya numpak becak. Sik kae diayuh bayan, sik kae melaku. Lah kok tukang becak niku napa? Lah kok marono adzan. Ini masih tengah-tengah gonceng penumpang. Bayan bukan hanya penumpang, kiai, Pak. Beliau yang ngerti. Lah iki kapan yai niki yo ngerti. Iki hadrat ya adimin jero bayan. Masih Gusmu masih sapa ae. Nyuwun sewu yai nggih kula badhe jamaah riyin. Kendel matur ngono. Nyuwun sewu yai nggih kula badhe jamaah riyin. Iki musuhe dudu wong biasa iki. Musuhe yaine. Nyuwun sewu yai kula badhe jamaah riyin. Ya ditinggal temenan yai ini. Ditinggal jamaah tenanan. Kudu koyo ngene iki. Saya dulu juga pernah ada pengalaman seperti ini. Tukang Grab, Pak, Grab mobil. Saya dari stasiun Wonokromo naik Grab. Pada waktu itu saya maghrib menjelang isya, jalan kebetulan lewat pasar beras gitu ya. Lah kok krungu adzan isya. Tukang Grab langsung pamitan. Mas, saya minta izin ya, saya mau sholat dulu. Padahal jedeng pasar beras merene ae. Langsung pamitan ngono. Mas, saya pamit dulu ya, saya mau sholat dulu di masjid sini. Oh iya monggo Pak. Ya aku masih sana, aku ya sholat supaya. Ini salah satu bentuk bahwa wakabbirhu takbir. Pokoknya les urusan ini ku kalian Allah Ta'ala wes gak kena ditinggal. Mulane kan sering dingendikaken kalian para ulama likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Iki bolak-balik dingendikaken kalian para ulama mesti dingendikaken ngoten. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu. Setiap hal yang engkau kehilangannya, setiap hal yang engkau berpisah darinya pasti ada penggantinya. Barang apa wae Pak, lek kowe kehilangan mesti ana gantine. Dan biasanya yang namanya pengganti itu lebih baik biasa. Tapi walaisa lillahi in faraqta min iwadi. Tapi kalau kamu kehilangan Allah, enggak ada penggantinya, Pak. Diganti model yang gimana? Enggak ada penggantinya. Walaisa lillahi in faraqta min iwadi. Pun ngoten itu arti daripada napa? Arti daripada wakabbirhu takbira. Masya Allah. Mulane terakhir niku mulane dawuhnya napa namine dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau melanjutkan Tengeriki beliau melanjutkan wala tansa annaka in kabbarta al haqqa subhanahu wa ta'ala a'zasta nafsaka bi izzatillahi allati la yu'tiha illa liman yukhallisu ta yukhlisu al ubudiyyata lahu. Kamu jangan sampai lupa bahwa sesungguhnya ketika kamu mengagungkan terhadap Allah Ta'ala yang maha hak, maka pada hakikatnya kamu telah menjadikan dirimu merupakan orang yang luhur dengan keluhurannya Allah Ta'ala yang tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kecuali kepada orang-orang yang memurnikan ubudiyahnya, kehambaannya. Gampangannya ngomongnya teman. Kita itu para hamba. Kalau kamu pengen jadi sosok yang luhur, maka keluhuran kamu adalah
dengan cara memurnikan kehambaan kamu terhadap Allah Ta'ala. Loh nggih, lek wis kamu pakai keluhurannya Allah Ta'ala, izzatillah atau keluhurannya Allah Ta'ala, wah hebat tenanan misan. Hebat tenanan. Banyak mangke kehebatan. Mulane teng mriki dingandikaken hasbunafsi izzan bi anni abdun yahtafi bila mawaida rabbu wa fi qudsihil azzu walakin ana alqamata wa aina uhib. Intine teng mriki adalah setunggal. Intine kita itu adalah setunggal. Kemuliaan kita adalah dengan memurnikan kehambaan terhadap Allah Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Ini erat hubungannya dengan ayat yang pertama, seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh walidzalika kanat haisiyatur rif ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Isra'i wal Mi'raji annahu Abdullah haitsu qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau kamu tahu kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1 bahwa kemuliaannya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bahasanya adalah napa? Bi 'abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi, tapi bi 'abdihi. Pun mulana fal izzatu fil ubudiyyati lillah wal izzatu fis sujudillah. Kemuliaan itu di dalam menghamba terhadap Allah. Kemuliaan itu di dalam bersujud kepada Allah. Ya Allah, mulana dawuhnya beliau terakhir, fa ubudiyatuka lillah ta'simuka minal ubudiyati li ghairi. Maka menghambanya kamu kepada Allah Ta'ala itu melindungi dirimu untuk menghamba kepada selainnya Allah. Bayang nih Pak, kamu dengan menghamba terhadap Allah, kamu tambah mulia. Itu menjadi pelindung untuk kamu, jangan sampai kamu menjadi hamba bagi selainnya Allah. Wa sujuduka lahu ya'simuka minas sujudi li ghairihi. Sujudmu kepada Allah itu menjaga dirimu untuk sujud kepada selainnya Allah. Karena tengah itu didawakan terakhir, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wasujudul ladzi tajtawihi min ulufis sujudi fihi najatun. Sesungguhnya sujud yang kamu lakukan itu dari ribuan sujud, pada hakikatnya itu terdapat yang namanya sebuah keselamatan. Kowe sujud nang Gusti Allah iku ngrekso awakmu teko sujud nang sakliyane Allah. Kowe menghinakan diri kamu di hadapan Allah, itu membuat kamu menjadi mulia di hadapan selainnya Allah Ta'ala. Mulakno terakhir. Masya Allah. Niki yang paling penting. Niki yang gak kalah penting. Makna daripada kabirhu takbiru ai ija'al amrahu wa nahyahu fawqa kulli syai'. Maknanya adalah jadikanlah segala sesuatu dari perintah dan juga larangannya Allah Ta'ala itu berada di atas segala sesuatu. Pokoknya lek dimusuhno karo perintah ya Allah, pokoknya lek dimusuhno karo larangan Allah, kamu harus mengutamakan perintah sama larangannya Allah atas segala sesuatu. Oleh karena itu, bahkan kamu harus mengagungkan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu maha agung, bahkan dari sekedar yang namanya surga. Bahkan Allah Ta'ala itu maha agung daripada sekedar yang namanya surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti yang didawuhkan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini syair yang sangat masyhur. Lek gue ngerti ini kan teko beliau bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Syairannya Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau dawuh, kulluhum ya'buduka min khaufinari. Semua makhluk itu ya Allah menyembahmu karena takut terhadap yang namanya neraka.
wa yarawna najata haddan jamila. Mereka semua menganggap bahwa selamat daripada api neraka itu merupakan sebuah keharusan, sebuah hal yang sifatnya sangat baik. Ya. Au bi ayaskunu al-jinana fayuhdau bi kusurin wa yashrabu salsabila. Atau mereka menyembahmu karena mereka menginginkan agar bisa masuk terhadap yang namanya surga, sehingga mereka bisa mendapatkan yang namanya singgasana yang mewah dan juga megah, dan juga agar mereka bisa meminum yang namanya minuman-minuman salsabila. Laisa fil jinani wan nari haddun anala abtahi bi hubbi badila. Kalau saya ya Allah tidak mau, tidak penting bagiku yang namanya surga atau neraka. Anala abtahi bi hubbi badila. Saya tidak mau mencari pengganti atas cintaku, atas kekasihku, atas sosok yang aku cintai. Gampangane ngomong kula niku menyembah jenengan karena sebuah cinta, bukan menyembah jenengan karena memang engkau adalah sosok yang aku cintai. Dan aku tidak mau mencari daripada cintaku ini sosok pengganti. Aku ora gelem, kula mboten purun nyembah jenengan krana ben mlebu surga utawa ben dijauhkan dari neraka. Mboten, ana la abtahi bi hubbi badila. Aku enggak mencari dengan cintaku ini sebuah pengganti. Wah, ini kelasnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Mulakno di dalam hadis qudsi niku dikatakan, awalam akhluk jannatan wa naran ama kunta ahlan lian u'bad ya, ama kuntu ahlan lian u'bad. Lek nang lagune kan aneh ya, lek lagune ku jika surga dan neraka tak pernah ada. Gak ngerti lagu ini. Tahun biru tuh cah ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembah yang kuasa? Kurang lebihnya lagunya seperti itu. Lagunya Dewa itu kalau nggak salah. Gak ngerti weh. Pokoknya piye tuh. Itu kalau dalam hadis qudsinya itu ya bahasanya ya maknanya hampir sama. Tapi kalau dalam hadis qudsinya adalah awalau lam akhluk jannatan wa naron ama kuntu ahlan li an u'bad. Andaikan aku tidak menciptakan surga atau neraka, apakah aku, Allah Ta'ala maksudnya, itu masih patut untuk disembah? Ini untuk menunjukkan bahwa kebanyakan daripada para manusia itu menyembah kepada Allah Ta'ala ya fungsinya hanya sekedar nopo untuk mendapatkan surga atau dijauhkan dari neraka. Kebanyakan seperti itu. Kalau dari syairnya Al-Habib Ali bin Muhammad ini sering ya. Ini sering mulai mirengaken rohai para habaib iku biasane. Wonten dawuh kados ngeten. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Surga itu aku tidak begitu kepingin terhadap surga walaupun sudah disifati dengan sebegitu indahnya, sebegitu mewahnya. Illa likauni hibbi illa likaunil hibbi fi khayyam. Kecuali karena di dalamnya ada kekasihku. Ditawe Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku ini pengen surga bukan karena di dalamnya ada bidadari yang cantik-cantik, bukan karena nopo makanan yang enak-enak, bukan karena singgasanah yang mewah atau hal-hal yang indah-indah lainnya. Akan tetapi aku kepingin masuk surga, tujuanku hanya satu, karena di dalamnya ada kekasihku yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nang niku dengan tiga akan ngoten. Pun berarti kita awake dhewe kudu belajar tekan niki, Pak. Masya Allah.
Masya Allah. Ngoten dadi awak dhewe pripun carane dadi mulane teng Qur'ane dingintiaken famang kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal amal solih dan dia tidak mensekutukan dengan menyembah Tuhannya terhadap satu pun, terhadap yang lain satu pun. Maka jangan sampai orang itu menyembah karena berharap balasan, berharap surga atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena dikatakan dalam hadis yang lain Allah Ta'ala niku ngendika dumateng para malaikat ama raaitum ibadi an'amtu alaihim kada wa kada wa aslubu anhum ni'mati wa yuhibbunani. Niki lho. Jadi suatu ketika Allah Ta'ala niku membanggakan terhadap para malaikat beberapa golongan hambanya yang sudah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kemudian nikmatnya itu dihilangkan secara hampir total, tapi masih mencintai terhadap Allah Ta'ala. Lagi tingkat cinta yang paling berat. Awak dhewe ora duwe apa-apa tapi seisok panggah cinta terhadap Allah Ta'ala. Pak. niki intine satu, awak dhewe tidak mengharapkan dengan amal solih kita itu dengan sebuah yang namanya ganjaran atau sebuah balasan. Jika ele-elean kok suwe-suwe ngene. Lah wong awak dhewe bayang awak dhewe sok kuat nglakoni barang api, ya toh? Awak dhewe iki sok digawe kuat nglakoni barang api, iso kuat gawe nglakoni ibadah itu tidak lain tidak bukan juga karena taufik daripada Allah Ta'ala. Ning ngoten wis saiki wayahe hataman. Dan iki wayahe hataman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lanjut. Saiki wayahe hataman, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qala muallifnya tafsir yang pertama ini. Jadi tak baleni maneh. Yang ngarang pertama kali yang ngarang tafsir Jalalain itu yang pertama adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau memulai ngarang kitab tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli itu mulai dari surat Al-Kahfi sampai surat Al-Fatihah. Tulis Al-Kahfi sampai Al-Fatihah itu Al-Mahalli. Yang nomor 2 ini biasa disebut dengan takmilah. Takmilah itu penyempurna. Kamala yukammilu takmilan takmilatan takmalan tikmalan mukammalan. Takmilatan. Untuk yang kedua itu namanya tafsir takmilah. Itu karya daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, As-Suyuti ini juga muridnya Jalaluddin Al-Mahalli. Karyanya adalah mulai daripada surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Jadi tulis Al-Kahfi sampai Al-Fatihah buka kurung Al-Mahalli. Barang ngono Al-Baqarah seret Al-Isra niku As-Suyuti. Tadi awake ket wingi itu As-Suyuti. Jadi sesuk niku dawe wis dudu As-Suyuti lagi, tapi Al-Mahalli. Dengan dikit akan hadza akhiru ma kammaltu bi tafsir al-Qur'anil Karim alladhi allafahu asy-Syaikh al-Imam al-Alim al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin. Ini adalah akhir daripada tafsir yang aku gunakan untuk menyempurnakan tafsirnya Al-Qur'anul Karim yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu orang besar, Pak, orang alim, banyak muridnya,
banyak juga khodamnya. Dingendikaken teng kitab As-Sawinya beliau dawuh, Syekh As-Sawi dawuh, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu orang yang sederhana. Masih akeh khodami, masih akeh santrine, beliau niku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan dirinya sendiri. Bayang nih, cara kasarane ngomong kiai, Pak. Kiai santrine akeh. Kiai santrine akeh. Khodame yo akeh. Tapi kalau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dikerjakan sendiri. Yang mungkin untuk dikerjakan sendiri. Jadi beliau hidup dengan kehidupan yang sederhana. Lanjut. Dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti waqad afragtu fihi juhdi, dan aku benar-benar telah memaksimalkan di dalam mengarang tafsir penyempurna ini semua kemampuanku. Wa badaltu fikri fihi, ya, dan telah aku totalitaskan semua pikiranku di dalamnya. Fi nafaisa uroha nih lho. Fi nafaisa uroha insyaallah taala tujdi. Di dalam permasalahan-permasalahan yang bagus yang telah aku anggap bahwa itu merupakan permasalahan-permasalahan yang sangat bermanfaat. Jadi dipilih. Kalau Syekh Mutawalli Asy'ari itu dipilih, Syekh Mutawalli, Syekh As-Suyuti itu dipilih sing apik-apik yang sangat bermanfaat. Lah niki lho, walaftuhu fi muddatin qadra mi'atil kalim. Beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngarang niki mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra tutup. Itu kadarnya cuma sekadar Nabi Musa ketika beliau melakukan yang namanya khalwah. Alhamdulillah. Yaitu berapa? Cuma 40 hari. Bayang nih, wis sanggup ora? Ngarang mulai tafsir surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Kurang lebih itu 15 juz. 14 juz, 15 juz. Itu dikarang dalam jangka waktu 40 hari. Dan perlu kamu tahu bahwa Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngarang ini di umur beliau yang masih 22. Masih berapa? 22. Awak dewe umur 22 sik ngarang apa, Pak? Ngarang cerita awak dewe sik. Ngedua terus ngalor ngidul gak jelas. Memang ini kita biar tahu nih ke jaraknya antara ulama-ulama zaman dahulu dengan ulama-ulama zaman sekarang. Ulama-ulama zaman biyen, bocah umur 15 wis alim. Sing ngarang kitab, sing ngarang syair, sing ngarang sembarang. Ngarang umur 22 wis ngarang kitab tafsir, Pak. Umur 22 wis ngarang tafsir. Bayang nih. Lanjut. Wa ja'altuhu wasilatan lil fauzi bi jannatin na'im, dan aku menjadikannya kitab tafsir ini sebagai perantara untuk bisa mendapatkan surga tempatnya kenikmatan. Wa huwa fil haqiqati mustafadun minal kitabil mukammal. Kitab tafsirku ini karyanya As-Suyuti ini pada hakikatnya tidak lain tidak bukan ini mengambil faedah daripada kitab yang disempurnakan. Gampang ngomong, ya kitabku ini, kitab karyanya As-Suyuti ini maksudnya. Ini merupakan caranya dan gayanya itu niru daripada kitab yang disempurnakan karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Wa alaihi fil ayyi al-mutasyabih al-i'timad wal muawwal, dan atas kitab yang disempurnakan itu karya Al-Mahalli di dalam ayat-ayat yang mutasyabihah yang dijadikan acuan ya karya-karyanya beliau ya. Jadi gampang ngomong
Beliau iki ngarang ora kok sak karepe dhewe ngoten mboten. Beliau ngarang mboten sak karepe dhewe, tapi beliau niku nderekaken bentuk dan gaya karya daripada guru-gurunya. Bukan berarti gak mampu. Syekh Jalaluddin Asyuyuti ini juga punya karya tafsir yang lain yang sendiri seperti kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Qur'anil Karim bil Maksur. Jadi karyanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu punya satu karya tafsir yang menafsiri Al-Qur'an ini cuma dengan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Tapi beliau tafsir Jalalain ini sekali lagi kepingin untuk meniru gaya bahasa gurunya beliau yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau kitab yang lain gaya-gayane dhewe, Pak. Dan perlu kamu tahu, Syekh Jalaluddin Asyuyuti tidak pernah engko ae iki ceritane nang akhir ae, ceritane nang akhir. Iki beliau ngeten. Ket eling aku. Ya Allah, lanjut nondin. Farahimallahu imra'an nadhara bi ainil insaf ilaihi wa waqafa fihi ala khata'in fa atla'ani alaihi. Niki lho. Maka semoga Allah taala merahmati terhadap orang yang melihat terhadap karya tafsirku ini dengan penglihatan yang adil dan kemudian dia melihat atas sebuah kesalahan dan kemudian dia memberitahuku atas kesalahan tersebut. Gampangannya ngomong, kamu kalau sampai melihat di dalam kitab tafsirku ini ada kesalahan, tolong beritahu kepada saya. Semoga kamu dirahmati oleh Allah. Kenapa kok seperti itu? Ya seperti yang kalian tahu. Ngarang mulai surat Al-Baqarah sampai Al-Isra, mek 40 dino. Iku dadi wis alhamdulillah lek cara awak dhewe. Dadi wae alhamdulillah. Apa maneh? Jelas, Pak. Wa qad qultu hamidullah rabbi id hadani lama abdaitu ma'azzi wa du'fi. Nah, ini beliau dawuh atas menyempurnakan kitab tafsir ini, beliau dawuh seperti ini. Hamidullah rabbi id hadani. Aku memuji terhadap Allah taala Tuhanku karena telah memberikan petunjuk kepadaku. Lama abdaitu ma'azzi wa du'fi, karena aku telah menyelesaikan tafsirku ini padahal aku itu sangat lemah. Ini bahasa tawaduknya beliau. Alhamdulillah tafsirku iki wis sempurna dawuh Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Padahal saya ini merupakan sosok yang sangat lemah. Faman li bil khata fa'aruddu anhu wa man li bil qabuli walau bi harfi. Ya lanjut. Faman li bil khata fa'aruddu anhu, maka barang siapa yang melihat ada sebuah kesalahan di dalamnya, pasti nanti akan aku berikan sebuah jawaban. Kowe lek ndelok nang tafsirku iki kok ana salahe, umpama ana salahe, elingno aku, benerno kok tak jawab, tak kasih jawaban. Wa man li bil qabuli walau bi harfi, dan kalau ada orang yang bisa menerima terhadap tafsirku ini, maka juga aku juga sangat berterima kasih walau bi harfin, walaupun cuma dengan sekedar satu huruf. Hadza walam yakun fi khaladi an ata'arrada lidzalika li ilmi bil azzi anil khawdi fi hadhil masalik. Niki lho cah. Tapi wa asallahu ayyam fa bina fa'an jamma. Dawuhnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, beliau dawuh beliau dawuh, ya aku mengucapkan seperti ini, bisa sempurna seperti ini, padahal sama sekali walam yakun qat fi khaladi an ata'arrada lidzalika. Asli ini nang jero atiku gak ada sama sekali untuk berani untuk menyempurnakan kitab tafsir ini. Karena napa li ilmi bil ajzi anil khawdi fi hadhil masa. Karena saya tahu bahwa saya itu sangat lemah untuk bisa menyempurnakan model tafsir yang sulit seperti ini. Dawuhnya beliau. Tapi napa beliau berharap wa asallahu ayan fabihi naf'an jamma. Semoga Allah taala memberikan manfaat dengan tafsirku ini
dengan manfaat yang sangat besar. Dawuhnya beliau. Wa yaftaha bihi quluban ghulfan wa a'yunan umyan wa adanan summa. Semoga Allah Ta'ala niku memberikan futuh dengan kitab tafsirku ini hati yang terkunci dan mata yang buta dan pendengaran yang tuli. Ya, muga-muga awak dhewe paringi futuh Pak bab tafsir ini ya. Amin. Iya ya. Iki menawa dudu awak dhewe sing ndonga. Iki menawa awak dhewe didongakno kalian mu'alif, awak dhewe lek ndonga dhewe ini ya bahasa kasarane ngomong gak patik mandi. Tapi awak dhewe niki didongakne karo mu'alife. Awak dhewe niki didongakno karo mu'alife, muga-muga awak dhewe oleh futuh. Amin. Lah niki mulai pembahasan wa ka'anni biman i'tada al-mutawwalati. Ya Allah. I'tada al-mutawwalati wa qad adraba an hadhi takmilah wa asliha hasma. Seolah-olah saya itu gampang ngomong kurang suka dengan orang-orang yang biasa untuk membaca kitab-kitab yang panjang-panjang, yang besar-besar dalam keadaan dia berpaling daripada kitab tafsir Jalalain ini secara total. Gampang ngomong ini aja. Kowe iku tafsir, ojo langsung buka kitab sing gede-gede. Tanpa buka sing jenenge kitab tafsir Jalalain sebagai kitab dasar. Kudu buka kitab tafsir Jalalain dhisik sebagai dasar. Baru napa? Buka kitab sing gede-gede. Wa adala ila sarihil inadi walam yuwaji ila daqaiqiha fahma. Niki lho. Jadi orang yang enggak mau baca kitab tafsir Jalalain sama sekali, tapi langsung bukaannya kitab tafsir sing gede-gede. Wah, gak setuju banget. Jelas kurang baik. Lano wa man kana fi hadi a'ma fa fil akhirati a'ma. Dawuhnya beliau, kalau orang itu enggak mau belajar kitab tafsir Jalalain yang ringkas ini dulu, maka dia akan lebih buta dengan tafsir-tafsir yang lebih besar. Ini dawuhnya beliau seperti itu. Nah ya, jadi awak dhewe ku Pak, belajar sing ringkes-ringkes dhisik ae. Tafsir Jalalain iki ditutupno difahami tenanan. Kok mundak maneh sing luwih gede. Pun, ya Allah ya Rabbi ya Karim razaqanallahu bihi hidayatan ila sabilil haqqi wa taufiqa wa tilaan ala taqaiqi kalimatiha wa tahqiqa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah kepada jalan kebenaran dan juga taufik. Wa tilaan ala taqaiqi kalimatiha wa tahqiqa. Dan Allah Ta'ala semoga memberikan kepada kita agar kita bisa memahami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab tafsir ini secara mendalam dan juga secara tahqiq. Wa ja'alana bihi ma'alladina an'amta 'alaihim ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan terhadap kita semua merupakan bersamaan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yakni dari golongan nabi, yakni dari golongan siddiqin, syuhada dan juga sholihin, dan beliau-beliau adalah orang-orang yang menjadi sebaik-baiknya teman. Yes. Niki titik sakmonten. La wa farahu min ta'lifihi. Dawuhnya para ulama teng Asawi dingendikaken qauluhu wa farahu min ta'lifihi yaumal ahad ini bukan karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini tambahan oleh orang-orang. Polisi. Ini bukan karya As-Suyuti tapi tambahan. Ya. Ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngriki dingendikaken wa farahu min ta'lifihi yaumal ahadi asyira Syawal sanata sab'ina wa samani mi'atin.
Beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti menuntaskan karya ini pada tanggal 10 Syawal pada tahun 870. Jadi beliau itu ngarang penyempurna tafsir ini. Akhirnya beliau ini mulai dari bulan 1 Ramadan. Ini ada toh. Nah ini loh. Wa kana al-ibtida'u fi yaumil arbi'a mustahalla Ramadhana minas sanah al-madhkurah. Jadi mulai ini pada tanggal 1 Ramadan, tanggal 10 Syawal iku wis mari. Berarti berapa hari? 40 hari. Mulai 1 Ramadan sampai 10 Syawal. Berarti beliau ngarang tafsir ini ditempuh dalam jangka waktu cuma 40 hari. Sangar Pak, Jalaluddin As-Suyuti Pak. Zaman biyen iku gurung ana sing jenenge Kopas atau kopi paste. Atau juga belum ada yang namanya Google Voice yang mana nulis cukup dengan kamu bicara harus ngetik dhewe. Zaman biyen nulisnya ya pulpen tinta. Aku nggak tahu dong gawe pulpen tinta. Pulpen tinta beberapa kalimat nutul, beberapa kalimat nutul. Beda pulpen ngono iku. Pulpen ngono gak atik nutul. Pulpen tutul. Nutal aja. Itu beliau selesaikan dalam jangka waktu 4 bulan. Semangatnya besar. Ya, itu beda Pak ambil awak dhewe masyaallah. Kalau ulama zaman dahulu dengan segala keterbatasan dari segi teknologi yang ada justru malah semangatnya yang begitu besar. Justru kita yang sudah penuh dengan kecanggihan teknologi yang ada semangatnya yang sudah habis malah. Kamu kalau tahu bahwa para ulama-ulama zaman dahulu itu mengarang sebuah karya sampai 20 jilid, 40 jilid. Itu semua dengan tulisan tangan beliau-beliau loh ya. Bukan dengan sebuah ketikan, bukan dengan sebuah Google Voice atau alat-alat yang lainnya. Beda atau nggak printer blas ora. Kalau lanjutakan. Dan mari Pak, iki wis setengah pitu iki. Ya Allah. Niki kita lanjutakan wa farahu min tabyidihi yaumal arbi'a isa disa safar sanata ihda wa sab'ina wa samaniyah. Dan selesainya beliau itu tabyid itu gampangane ngomong finishing. Di finishing, selesai finishing itu pada hari Rabu tanggal 6 Safar tahun 1871. Wallahu a'lam. Nah nih, qala Syekh Samsuddin Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib At-Tuhi akhbarani sadiqi Asy-Syaikh Al-Allamah Kamaluddin Al-Mahalli akhu Syekhina Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu taala annahu ra'a akhahu Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Madhkur fin naumi wa baina yadayhi sadiquna Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin As-Suyuti musannifu hadhi takmilah. Jadi dengar iki waqad akhadha Asy-Syaikh hadhi takmilah fi yadihi wa tasaffahaha. Di ono cerita Pak, lagi loh ini yang memperkuat bahwa ini bukan merupakan karya daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini maksudnya ininya nggih, cuma yang terakhir ini saja loh nggih. Yang ini diceritakan ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib At-Tuhi. Beliau itu punya teman namanya Syekh Kamaluddin Al-Mahalli. Syekh Kamaluddin Al-Mahalli ini merupakan saudara daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Rungokno ya. Jadi Ramadan, jadi ceritanya gampang ngomong ya. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini ketika beliau sudah menyelesaikan tafsirnya sampai surat Al-Fatihah, beliau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niku sedo. Kemudian disempurnakan oleh ya Allah.
Masyaallah. Jadi ceritanya ngoten. Tak baleni maneh. Ya Allah. Ini ceritanya setelah saya Jalaluddin Asyuyuti ini saya Jalaluddin ben ka anu ben ka klera-kleru tak baleni maneh. Jadi ceritanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ku belum sampai tuntas menyelesaikan tafsir Quran, cuma sampai Fatihah beliau seto. Tangi cah tauru to bocah-bocah. Gilang tanya gilang. Tang ngriki dikaaken. Jadi ceritanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, gak usah dodo ya langsung mawon. Syekh Al-Mahalli itu punya Syekh Al-Mahalli ketika beliau sudah menyelesaikan tafsirnya cuma sampai Al-Fatihah, beliau seto. Lah setelah beliau seto, beliau niku dimimpikan oleh saudaranya yang bernama Kamaluddin. Al-Mahalli. Lah Syekh Kamaluddin Al-Mahalli sak bakdone sedone saudarane iki mang yang bernama Al-Mahalli ya. Akhirnya mimpi di dalam mimpinya itu ketemu saudaranya. Ketemu dengan Syekh Al-Mahalli ini tadi. Ya. Ketemu Syekh Al-Mahalli dalam keadaan di sampingnya itu ada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi marine Syekh Jalaluddin dan marine Al-Mahalli kumang sedo dulure ngipi. Loh, kok ana cacakku nang jero ngipiku? Al-Mahalli yang ngarang kitab tafsir yang ingin disempurnakan ini. Setelah itu di sampingnya ada yang namanya As-Suyuti yang mengarang terhadap kitab penyempurna ini. Dan kemudian di dalam tangannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ada kitab tafsirnya beliau sendiri dan juga ada kitab tafsir karyanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dan beliau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli meneliti, mentasawuf, meneliti daripada kitab karya daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang menyempurnakan terhadap tafsirnya beliau. Seret diteliti. Sa'badani meneliti wa yaqulu li musannifi al-madhkur ayyuhuma ahsan wad'i awwad'uka. Setelah diteliti, kemudian beliau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ngomong nang Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh As-Suyuti, muridku gampangane ngomong ngoten. Api andi karya tafsirmu apa karya tafsirku. Maka dengan tegas faqala mengenai beliau secara tegas faqala wad'i. Syekh As-Suyuti langsung jawab wad'i ya sayan karya tafsir saya. Nah, apian tafsir kula to, yai guru ya kamane ngomong ngono. Beliau menjawab faqala undur wa arada alaihi mawadi'a fiha wa ka'anna yushiru ila iradin fiha bilutfin. Dengar iki beliau dawuh setelah Syekh As-Suyuti dawuh lek kapan apian karyane tafsir kula yang ada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli langsung menunjuk di beberapa tempat yang ada di dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Seolah-olah beliau itu tidak setuju, seolah-olah beliau tidak sepakat, seolah-olah beliau itu menunjukkan bahwa seolah-olah di situ itu ada hal-hal yang kurang tepat. Gampangane ngomong ngoten. Akhirnya napa? Wa musannifu hadhihi takmilah kullama awrada 'alaiha syai'an yujibuhu wa syaikhu yatabassamu wa yadhak. Setiap kali Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu ditanyai tentang karya tafsirnya beliau yang ini oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam mimpi ini kelihatannya kurang tepat, langsung dijawab sama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini kurang tepat, langsung dijawab. Hingga akhirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini membuat Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menjadi tertawa dan tersenyum. Bangga Pak, punya murid hebat seperti itu. Pun qala Syekhuna al-Imam al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti musannifu hadhihi takmilah alladhi a'taqidu azzimu bihi. Iki wingi maknane. Benakno alladhi a'taqiduhu wa ajzimu bihi annal wat'a. Jadi niki
alladzi utawi barang atakidu kang yakini sapa ingsun ing alladzi wa azimu kang mantep sapa ingsun bi kelawan alladzi iku annal wad'a madan wa annal wad'a alladzi wada'u asy-syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah taala fi qit'ati ahsan min wad. Sak marine beliau bangun dulure ngipi koyo ngene iki mang marang diceritakno nang Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Terus marang ngono, yang ada justru Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini malah ngomong ngeten. Justru yang aku yakini bahwa tafsir yang karyanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu lebih baik daripada karya saya. Ana bitabaqatin kasirah. Wah, dengan selisih yang sangat banyak. Napa kaifa wa ghalibu ma wada'tuhu huna muktabasun min wad'ihi wa mustafadun minhu la miryata inni fidar. Ya jelas karena semua kebanyakan daripada tafsir yang aku karang ini itu diambil ya mengikuti gaya daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Sama sekali tidak ada keraguan. Wa ammal ladzi ru'ya fil manam al-maktub a'lahu fala'alla syaikhu asyara bihi ilal mawadi al-qalilah allati khalaftu wad'ahu fiha linuktatin wa huwa yasiratun jiddan ma'adunnuha tabluhu asyrata mawadi minha asyrata mawadi'. Nah ngriki ngendikaken adapun yang ada di dalam mimpi tersebut bahwa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu berulang kali mengingatkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya di dalam beberapa tempat itu tidak lain tidak bukan adalah karena Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu memiliki pola pemikiran yang berbeda dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan itu pun cuma sedikit sekali tidak lebih daripada 10. Dawuhnya beliau seperti itu. Yaitu napa minha. Ini disebutkan di sini ya. Beberapa tafsiran yang Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu beda dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Sangat ditinggalkan wa kuntu minha anna syekh qala fi surati Sad wa ruhu jismun latifun yahya bi al-insan binufudi fihi wa kuntu tabi'tuhu awalan fadzakartu hadzal hatta fi suratil hijri summa darabtu alaihi liqauli ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi al-ayah fa hiya sharihatun aw kasariha fi anna ruh min ilmillah la na'lamu fal imsaku an ta'rifi aula. Ingatan diceritakan pertama Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini derek dawuh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dari segi urusan roh. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini urusan roh beliau mendefinisikan yang namanya roh adalah sebuah jisim yang lembut yang yang manusia bisa hidup dengan jisim tersebut ketika rohnya jisim tersebut berada di dalam seorang manusia. Dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti pertama mengikuti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam memberanikan mendefinisikan yang namanya roh. Jadi Syekh Jalaluddin As-Suyuti pertama wani melok mendefinisikan yang namanya roh. Tapi setelah itu dilanjutkan lagi. Kemudian di surat Al-Hijr beliau sudah tidak berani lagi untuk mengikuti dawuhnya gurunya tersebut karena dawuhnya Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Sing jenenge ruh itu merupakan dari urusannya Allah, dari ilmunya Allah, enggak ada yang tahu selainnya Allah Ta'ala. Sehingga beliau lebih memilih untuk diam tidak berani mendefinisikan yang namanya ruh. Ngoten lho, Pak. Mulana Syekh Jalaluddin Syekh Tajuddin walida qala Syekh Tajuddin As-Subki fi Jam'il Jawami' war ruh lam yatakallam 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa numsiku anha. Yang namanya roh itu merupakan sebuah hal yang sifatnya bahkan baginda Nabi pun saja tidak berkomentar, tidak dawuh sama sekali. Maka sebaiknya saya juga tidak membahas. Nek cara nang Zubati piye nek waruhu ma akhbaro anhal mujtabah fanumsikul maqalah anhu adaba. Itu yang pertama. Yang nomor 2 wa minha anna syekh qala fi suratil haji as-saibuna firqatun minal yahud.
Yang nomor 2, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu dawuh dalam surat Al-Hajj bahwa as-shaibun itu merupakan satu golongan daripada orang Yahud. Fadzakartu dzalika fi surati Al-Baqarah. Maka beliau menyebutkan bahwa hal tersebut sama persis dengan Syekh Al-Mahalli bahwa as-shaibun itu golongan daripada Yahud. Cuma beliau menambahkan wazitu au an-nasara, atau golongan dari golongannya orang-orang Nasrani. Bayanan di qaulin sanin fa innahu al-ma'ruf khususan inda ashabina al-fuqaha. Karena untuk menyebutkan qaul yang kedua, dan ini qaul yang lebih masyhur terkhusus di antara kalangan ahli fikih mazhab Syafi'i, karena dalam kitab Minhaj disebutkan fil Minhaj wa in khalafat as-samiratu al-yahuda wa saibatu an-nasara fi asli dinihim harumna. Kalau golongan as-samirah berbeda dengan Yahud dan golongan Soibah itu berbeda dengan Nasrani di dalam pokok agamanya mereka, maka mereka itu haram untuk dinikahi artinya. Wes, maka jelas wa fi syarhihi anna Syafi'i radhiyallahu anhu nassa ala anna saibina firqatun minan nasara. Bahkan Imam Asy-Syafi'i saja sudah sangat jelas menjelaskan bahwa yang namanya soibin itu merupakan golongan daripada golongannya orang Nasrani. Wala astahdiru al-ana maudhi'an salisan. Aku gak eling, gak bisa menghadirkan permasalahan yang ketiga. Faka'anna Syekh rahimahullah ta'ala yushiru ila misli hada. Seolah-olah Syekh itu memperingatkan pada semisal yang seperti ini. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Allah Ta'ala maha tahu terhadap perkara yang benar dan hanya kepada Allah Ta'ala kembali tempat kembali. Pun Mbak niki sampun mantun tafsir yang pertama. Iki gayane beliau Syekh Jalaluddin Asyuyuti iku tawaduk. Nang kitab iki tawaduk. Tapi soalnya ngersani gurune. Soalnya napa? Teng ngersani gurune. Kamu kalau tahu Syekh Asyuyuti itu enggak ada tawaduk-tawaduknya balas ya bahasa yes, tanda kutipnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu kalau beliau bukan ulama, maka saya akan membahasakannya beliau itu sombong. Tapi beliau itu bahasanya tahaddus bin ni'mah, bukan sombong. Beliau tidak mengarang suatu kitab kecuali di awalnya pasti dikasih omongan kitab ini merupakan kitab yang sangat hebat yang tidak ada tandingannya. Mesti lek ngarang kitab mesti nang awalnya ono dawuhe beliau kayak delon nang awal kitabnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, karyanya beliau Al-Asbah wan Nadhair fi Qawaidil Fiqh. Beliau lek ngarang awal-awal mesti dikai ngomong kayak ngono. Jadi mesti lek ngarang modelnya ngono. Iki merupakan kitab yang sangat hebat. Ora bakal ono wala nadhira, enggak ada duanya kitab yang model seperti ini, enggak ada duanya. Wah, pol-polan. Ceritanya masih panjang. Besok mawon kapan-kapan ini 12 iki, Pak. Jam 7 nih. Pun sang kula ngonten mawon wis. Salat